seperti ini ya. Jodohkan teknik pembuatan patung dengan cara kerjanya. Nah, di sini ada teks bacaan. Boleh dibaca dulu. Almah boleh, coba dibaca Almah. Patung sebagai sebuah seni mengandung nilai keindahan dan artistik. Pembuatan patung bisa menggunakan berbagai bahan atau media. Misalnya kayu, tanah liat, batu, atau bahan lainnya yang disesuaikan dengan keinginan pembuatannya. Dalam pembuatannya, seni patung membutuhkan keahlian dan penguasaan terkait yang baik. Pemanfaatan teknik ini harus memperhatikan bahan, alat, media, serta bentuk patungnya. Ada beberapa teknik pembuatan patung yang teknik pasir, yaitu teknik butsir, teknik padat, teknik pahat, teknik merakit, teknik cor atau teknik cetak, terus teknik menempa. Jadi menempa itu kayak kalau bikin pedang itu ya. Nah, kalau bikin pedang itu kan dia ditempa, besinya ditempa gitu. Kalau butsir nih udah ya, jelas ya, pahat. Nah, pertanyaannya adalah jodohkan teknik pembuatan patung dengan caranya. Nanti kalau misalkan di sini kan ada pilihannya ya, A, B, C, D. Nah, kalian lihat aja tuh. Misalkan A-nya ini ya 1A, 2B misalkan ya. Nah, nanti lihat pilihan yang benar. Nah, coba kita lihat dulu. Soalnya nomor 1, membentuk lembaran atau batang logam dengan cara memukul bahan. Nah, tadi kalau Bu Arum bilang memukul bahan itu caranya diapain? Dengan apa? Menempa. Menempa. Berarti 1A, 1B ya. Nih, 1B. Kemudian mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit. Menggunakan alat berukuran kecil sejenis pisau. Nah, berarti dia diapain tuh? Dipahat. Iya, betul, dipahat. Karena dia tuh dikurangin ya. Kayak kalian kemarin kalau bikin sabun, kan yang tidak digunakan, sabunnya tidak masuk dalam bentuk hewannya. Kalian gunakan teknik pahat, berarti kan dibuang sedikit demi sedikit ya, mengurangi bahannya. Berarti 2C. Terus yang ini berarti A, mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit. Oh, ini sama lagi ya, mencukil. Oh, berarti ini 2C juga nih, mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit dengan cara mencukil. Berarti ini 2C. Jadi nanti kalau misalkan 3C, kalau misalkan nanti di sini ada pilihannya 3A, 1B, 2C, berarti yang dipilih ya yang benar. Nanti kalian lihat aja pilihannya ya. Jadi nanti ada tuh menjodohkan. Kalau pilihan ganda, tidak perlu Bu Arum kasih tahu contohnya ya, udah sering. Nah, kalau jodohkan seperti ini. Jadi yang pernyataan pertama ini jodohnya atau pasangannya sama yang mana? Yang 2, yang 3 ya. Dibaca baik-baik nanti soalnya. Bermacam-macam. Ini SPDB. Kemudian kita masuk, nah kalau ini yang pilgan nih, pilgan yang nomor 2. Coba dibaca, siapa ya? Yawa, coba Yawa dibaca nak, yang nomor 2. Perhatikan langkah-langkah menanam bunga di pot berikut. 1. Masukkan sedikit tanah. 2. Siram dengan air secukupnya. 3. Masukkan sedikit demi sedikit tanah dengan sekop.
4. Padatkan tanah. 5. Siapkan pot, tanah, air, sekop, dan bunga. 6. Masukkan bunga yang ditanam. Urutan yang tepat untuk menanam bunga di pot adalah Nah, urutannya yang mana? Coba. Dijawab, boleh. Yang mana kira-kira? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Yang A. Ada lagi yang lain? Yang A, Bu. Yang A, coba ya, kita lihat dulu. A ini 5 dulu. Siapkan pot, tanah, sekop, dan bunga. Benar, nomor 1. Terus, masukkan sedikit tanah. Dan masukkan bunga yang ingin ditanam. Oke, benar ya. Habis dimasukkan tanah, terus masukkan bunga yang akan ditanam. Kemudian, yang ketiga, masukkan sedikit demi tanah dengan skop. Berarti ini dong, masukkan sedikit. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, oh, mungkin ditambahin gitu ya. Tanahnya maksudnya. Soalnya nggak ada 1, 5, 3 nggak ada. Oke, berarti habis dimasukkan bunganya ditambahin lagi tanahnya pakai sekop. Kemudian yang keempat, padatkan tanah, ya, siram air. Oke, berarti yang A. Itu yang pilgan. Jadi nanti PTS-nya itu ada pilihan ganda, ada menjodohkan, dan yang ini. Nah, berilah tanda centang pada pilihanmu. Kalau nanti ada judulnya seperti ini, jawaban yang benar dapat lebih dari 1. Kalian harus pilih lebih dari 1, berarti kalau ada judul yang seperti ini ya. Kalau pilih 1 saja, nanti salah. Kalau misalkan nih pilihannya, kotaknya ada 3, ada 4. Yang jawaban yang benar harusnya kotak pertama dan kotak ketiga. Tapi kalian cuma pilih kotak pertama aja, atau kotak kedua, atau kotak ketiga saja, nanti salah jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian pilih kotak pertama dan kotak kedua, Bu, gimana? Salah juga. Jadi harus dibaca sungguh-sungguh. Harus benar-benar. Jadi pilihannya itu ada 2, ya. Misalkan kotak pertama nih, kunci jawabannya kotak pertama dan kotak ketiga. Berarti ya kalian harus benar-benar tuh kotak pertama dan kotak ketiga. Ya, AKM itu jadi seperti itu, dia mengajarkan kita untuk berpikir lebih cerdas lagi, lebih kritis lagi ya. Pemikirannya harus diasah lagi. Bacanya harus iniin lagi, dilancarkan lagi memahami bacaan. Nah, seperti ini nanti contoh soalnya. Contoh soalnya itu panjang gini bacaannya, ya, panjang gini, tuh. Panjang gini, terus nanti pertanyaannya, nah pertanyaannya cuma seini aja, tuh. Jadi, sarannya Bu Arum adalah baca dulu soalnya, ya. Kalau ada teks yang panjang, tipsnya adalah baca dulu soalnya, dipahami soalnya itu maksudnya apa. Nah, coba Bu Arum mau siapa ya? Dia coba dibaca soalnya apa. Nanti kalau kita sudah paham soalnya apa, baru nanti kita cari jawabannya di teksnya. Silakan dia dibaca soalnya. Salah satu karakter Ini nih, karakteristik salah satu. salah satu karakteristik kependudukan kawasan ASEAN adalah agama dan kepercayaan. Agama Islam termasuk ada salah satu agama dominan di kawasan ASEAN. Negara mana sajakah di kawasan ASEAN yang sebagian besar pendudukannya
Penduduk. menganut agama Islam. Nah, Jawabannya pertanyaannya kan kayak gitu 1. ya. Nah, berarti kita lihat dulu nih teksnya. Di mana ya yang dibahas mengenai agama di paragraf pertama atau kedua? Oh, nih. Ketemu langsung ya di paragraf terakhir. Nah, ini kan dikasih 1. tahu Malaysia, nih. 7 Oke, Indonesia. sebentar dulu ya. Boleh bersabar dulu ya, Yan Jaya ya. Nanti Bu Arum kasih kesempatan Yan Jaya untuk jawab. Oke, nanti harus benar jawabannya. Nah, jadi Bu Arum jelaskan dulu bentar. Jadi, apa namanya? Soalnya tadi kita udah paham ya, yang ditanya adalah negara mana sajakah di kawasan ASEAN yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Kita udah tahu nih maksud pertanyaannya apa. Tinggal kita cari di jawabannya yang mana ya. Di sini agama Islam dianut mayoritas penduduk Indonesia, Malaysia, dan sebagian penduduk Filipina. Berarti yang paling banyak kan Indonesia dan Malaysia. Kita tinggal lihat di sini. Malaysia itu di kotak nomor 1 ya. Berarti nanti kalian centang nih. Nanti ada pilihannya centang. Kemudian Thailand, Filipina. Karena Filipina tadi hanya sebagian saja penduduk Filipina Selatan. Jadi kita tidak pilih ya. Kita pilihnya yang ini sebagian besar. Kata kuncinya berarti mayoritasnya di Indonesia dan Malaysia. Malaysia dan Indonesia berarti kotak 1 dan kotak 4. Jadi kalian harus centang 2 ini. Iya. Kalau kalian centangnya cuman yang A saja nanti salah. Kalau kalian centangnya 1 dan 2 AB berarti salah juga ya. Atau kalian centang yang nomor 4 aja, yang D saja, nanti itu juga salah. Jadi harus dua-duanya harus benar. Jadi itulah apa tadi kan? Ke-distract. Oke. Jadi itu jawabannya harus benar ya. Kalau 2 jawabannya 2 gitu. Jadi nanti insya Allah cuman 2 saja ya, nggak sampai lebih dari 2. Farid Zaki. Farid Zaki celananya warna putih ya. Bukan. Oke. Oke, lanjut ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 Bu Arum mau coba si Alvin. Alvin yuk. Alvin ada? Oke, kita next dulu ya. Zahwan Al-Rashid. Coba dibaca yang nomor 4. Berikut contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi, menghormati agama dan kepercayaan teman, membagi tugas kelompok dengan adil, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, jadi berikut contoh penerapan. Jadi ini sama ya, kayak tadi ya. Dipilih jawabannya lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Jadi kalian itu yang mana? Yang mana yang contoh penerapan sila pertama? Yang kotak nomor 1. nomor 1 pilih, benar. Ya, terus Nomor 3, kotak nomor 3. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Berarti nanti kalian seperti itu, pilih kotak nomor 1 dan kotak nomor 3 atau A dan C gitu ya, nanti pilihannya. Oke, lanjut. Coba Muhammad Fikri Arifan dibaca yang nomor 5.
Jika pendapat kita tidak diterima dalam suatu musyawarah, sikap kita sebaiknya meninggalkan musyawarah dengan marah, menerimanya dengan lapang dada, mendengarkan pendapat orang lain tanpa mencela, kecewa dengan sikap mengancam. Ini mencela ini apa? Mencela. Jack. Ya, mengejek ya. Jadi yang mana? Jika pendapat kita tidak diterima dalam suatu musyawarah, kita sebaiknya Menerima dengan lapang dada. menerima dengan lapang dada. Berarti kita pilih yang B. Terus Dan 3. Bu. yang mana? 3. Ya, berarti 2 dan 3. Berarti B dan C. Nanti C. gitu ya. Jadi kalian harus lihat. Oh, ini disuruhnya pilih dari 1. Oh, ini pilihan ganda. Oh, ini menjodohkan gitu. Jadi kalian harus lihat judulnya benar-benar. Jangan asal isi saja. Nah, ini kalau ini juga masih memilih dari salah ngomongnya. Memilih jawabannya lebih dari 1. Oke, sekarang coba siapa ya? Sehan, coba Sehan. Yang nomor 6. Dibaca dulu soalnya. Cara bawang bombay adalah Ini, salah satu jenis baca soalnya dulu, Nak. Jadi kalau ada tulisan panjang, ya. Bawang bombay dapat dilakukan dengan umbi, biji, spora, setek. Oke, jadi kita kalau baru mulangin lagi ya, kalau ada tulisan yang panjang gini, teks yang panjang, kita tuh caranya tuh baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya apa. Kalau kita sudah tahu soalnya ini maksudnya apa, baru kita lihat ya jawabannya di teksnya ini. Cara perkembangbiakan atau budidaya bawang bombay dapat dilakukan dengan apa? Nah, di sini ada nggak? Nih, hal ini membuat harga bawang bombay kamu dapat membudidayakan nih. Bawang bombay bibit berupa umbi atau biji. Jadi kita sudah tahu nih pertanyaannya apa ya? Kita sudah tahu maksudnya, tinggal cari. Jadi kalian kalau misalkan nanti sewaktu-waktu sudah langsung disuruh ke sekolah untuk ngerjakan, kenapa Era? Fokus dulu ya belajarnya. Oke, jadi kalau misalkan kalian nanti tiba-tiba nih disuruh ngerjakan ujian di sekolah, kalian udah terbiasa nih yang ngelihat panjang-panjang gini, soalnya teksnya, kalian baca dulu pertanyaannya ya. Berarti melalui apa tadi? Bibit berupa umbi atau biji. Berarti yang 1 dan yang yang 1 dan yang 2. Oke. Bu mau kelas dulu, nggak ada gambar. Oh ya. Jadi ini Bu Arun kasih contoh-contoh soalnya yang keluar nanti di PTS ya. Entah itu nanti Matematika juga, Bu. ada dong, bukan PTS-nya semuanya. Jadi itu ini Bu Arun kasih contohnya itu ya ada IPA, ada IPS ya, ada PKN, ada matematika. Nah, bentuk-bentuknya itu seperti ini. Jadi entah nanti Bu Arun entah nanti ini ternyata beda ininya, beda apa namanya? Angkanya atau beda ceritanya, beda teksnya, tapi dia nanti akan kayak gitu bentuknya. Bentuk soalnya akan seperti itu. Nah, oke, sekarang nomor 7. Ayo coba kalau ini manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban lebih dari 1. Nih kan ya? Kelihatan nggak? Kurang gede kah? Kelihatan, Bu. Oke. Udah. Coba kalian kerjakan. Mana pernyataan yang benar ya? Gula putih terjual 400 kilo. Benar enggak? Nih, gula putih
terjualnya 4 kuintal. 1 kuintal berapa kilo? Ayo, yang masih ingat? 100 kuintal 100 kilogram. 1 kuintal berapa kilo? 100. Ya, betul. 100 kilo. Dia terjual 4 kuintal ya. Dia terjual 4 kuintal. Benar nggak ini? Benar. Ya, jadi 4, jadi 400 ya. Benar. Terus total stok akhir gula merah 200 kilo. Tidak benar. Benar apa tidak benar? Gula merah mana gula merah? Gula merah. Stok terakhirnya 0,1 ton. 1 ton berapa kilo? 1000. Ya, 1000 kilo. Gula merah 0,1. Berarti harusnya ini stok awal, stok masuk. Stok awal, stok masuk. Ini stok terakhir kali ya. Stok awal. Oh, enggak. Stok masuk. Oke. Bentar, baru kecilkan dulu. Ini suaranya siapa? Santar. Warung terganggu dengar suaranya. Oke. Gula merah stok akhirnya. Berarti stok awalnya ini 0,2 ton ya. 0,2 ton nih awalnya. Terus masuk lagi dia 0,1 ya. Stok masuknya 0,1 ditambah. Berarti kan 0,3 ton ya kan. Terjual 1 kuintal. Nah, terjual 1 kuintal. Berarti berapa tuh? 0,3 ton itu berarti 300 kilo, ya kan? Terjual 1 kuintal, 100 kilo, berarti sisanya berapa kilo? 200 kilo, berarti benar dong, ya kan? Stok akhirnya gula merah kan? Jadi itu dia awalnya punya ini. Terus masuk lagi nih, stok masuknya ini. Terus terjualnya ini. Nah, berarti stok akhirnya ya ini, 200 benar. Coba yang C benar nggak ya? Gula batu yang stoknya masuknya 500 kilo. Gula batu, enggak ya. Harusnya 400 kilo, ya kan? 0,4 ton itu sama dengan 400 kilo. Kemudian semua jenis gula yang terjual adalah 700 kilo. Benar nggak? Tidak. Jumlah semua jenis gula yang terjual 700 kilo. Ini kan gula-gulaan nih. Benar apa enggak? Benar, Bu. 4, 5, 7. 7 kuintal. Berarti 700 kilo benar. Berarti ya. Berarti ada 3 yang benar. Gitu. Jadi kalian harus lihat nanti. Siapa tahu ada lebih dari 2 yang benar. Oke? Jadi dikerjakan satu-satu. Oke, sekarang coba dikerjakan yang nomor 8. Bu, Zaki 25 hasilnya, Bu. Zaki 25. Ada yang lain? Hana hasilnya negatif 53. Zaki, Saya juga, Bu, hasilnya negatif 53. Zaki 25. Ada yang negatif 35 ya? Hana berapa tadi? 53. Oh, 53. negatif Ya. 53. Ada lagi yang lain?
Udah nggak yang lain? Udah. Oke, kita kerjain yuk. Kalau perkalian, ada perkalian, ada jumlah, ada bagi. Berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. Nah, 7 kali 8 berapa? 7 kali negatif 8 berapa? 56, negatif 56. Nah, oke, negatif 56 ditambah negatif 6 dibagi negatif 2. Kalau sama-sama negatif berarti hasilnya Positif. positif. Ini 4, berarti positif. kok 4, 3. kok 4? 3 ya. Berarti negatif 56 ditambah 3 karena hasilnya ini negatif, nanti pasti lebih, karena ini besarnya negatif, pasti nanti di sini lebih besarnya negatifnya. Ya kan? Positif, negatif. Ini 56. Ini 3, dia pindah ke sini. 6 kurang 3. Negatif. Nah, negatif 53. Oke. Jaki jangan buru-buru, dilihat tandanya ya, Nak. Iya, enggak kelihatan tadi Iya. negatifnya, Bu. Iya. Oke, sekarang ini coba. Ini dikurang ya. 45 dikurang 34. Udah, Bu. Berapa? 186. 180. 186. Lemak juga lagi, Bu. 186. Ya. 186. Aku Bu 184. Ya, ada yang 186, ada yang 184. Oke. Ada lagi? 186, Bu. 186, Bu. Oke. Yuk kita kerjakan ya. 35 dikali 5. 35 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 3 kali 5, 15 tambah 2, 175. Ya benar nggak? Ditambah 45 kurang 34. 5 kurang 4, 1. 4 kurang 3, 1. 5 kurang 1, 6. 7 kurang 1. 5 tambah 1, 6. Iya, tambah. 5 tambah 1, 6. Bu Arum ini jarinya sama mulutnya nggak sinkron ya. Jari sama mulutnya tuh nggak sinkron. Bu Arum bilang 5 tambah 1, di sini jarinya itu 6 gitu. Karena baru lihatnya tambah. Tapi mulutnya bilangnya kurang. Oke, 7 tambah 1, 8. Dia nggak sinkron nih tangannya. Jadi 186. Oke. Tuh, sekarang nomor 10 lagi. Belum, Bu. Ya. Hasilnya 57, Bu. Hasilnya 57. Yang lain? Ada yang lain? Bu, hasilnya 57. Hasilnya 57, Bu. Oke. Hasilnya 57. Semuanya 57 ya. Ya, Ada Bu. lagi nggak yang lain? Negatif malah, Bu. Aku. Negatif. Oh, Negatif negatif berapa? 57. Negatif Negatif 57. 57. Ada yang positif 57 ya. Oke, kita kerjakan. 65 kita pakai gini. Plus, minus. 65 taruhnya di sini. Ya. Ini 43 di sini.
Kemudian 35, sorry, ini ketemu ya. Jadi negatif. Beda berarti negatif. Negatif. Benar, tapi tetap di sini ya, 43. 35-nya di sini. Oke, yang 2 ini dulu kita kerjakan. 5 tambah 5, 0. 1 tambah 6, 7 tambah ini 100. Ya, yang kecil pindah. Yang kecil pindah 43. 10 kurang 3, 7. Ini dipinjam. Dipinjam sisa 9 kurang 4, 5, 100. Karena dia hasilnya di kolom positif, berarti 57. sorry. 57. Ini udah dipinjam, iya. Jadi yang betul positif 57. Oke. Lanjut. Sekarang coba screenshot yang nomor 11 ini. Kerjakan sambil istirahat ya, karena waktunya sisa 4 menit. Bu. Apa? Nomor 11 saja. Iya, 11 kan? nomor 11 aja dulu. Kan kita buat istirahat aja. Ya, jam 9 kita mulai lagi. Baik, Bu. Boleh deh sama nomor 12 ini soalnya dia bersama. Nih. Nah, dia bersama soalnya. Udah? Ya, Bu. Udah, semuanya sudah? Oke, Ya. baru stop ya, stop share. Oke, kita istirahat dulu, kerjakan yang nomor 11 dan 12 ya. Nanti kita mulai jam 9 lagi. Oke, boleh istirahat, boleh ke toilet, boleh minum dulu ya. Boleh pakai celananya, awas nggak tiduran ya, enak banget. Baru mau juga dong ngajarnya sambil tiduran.